Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta. Sekaligus saya ucapkan selamat datang pada kegiatan pagi ini, yaitu seri dari Lectures on Material, di mana untuk pagi ini adalah sudah yang ke-9 dari seri ini. Dan untuk pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Adi Dwi Hatmanto. Sebelum presentasi dimulai, akan saya perkenalkan sekilas tentang profil beliau. Bapak Dr. Adi Dwi Hatmanto ini sudah mulai aktif di UGM itu dari tahun 2016, semoga saya tidak salah. Kemudian beliau melanjutkan studinya dan lulus S3 dari Tokyo University tahun 2019. Kemudian mulai aktif mengajar di Universitas Gadjah Mada. Untuk pagi ini, topik yang diberikan oleh Pak Adi sepertinya tentang material elektronik, atau mungkin judul lengkapnya Strain for Designing New Electronic Materials. Oke, untuk mempersingkat waktu, kalau tidak salah kita punya waktu yang cukup, sehingga nanti untuk kalau ada pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu, bisa silahkan Anda tulis dulu di chat room-nya, nanti saya bisa akomodasi untuk disampaikan ke beliau, atau bahkan mungkin nanti bisa bertanya secara langsung. Oke, untuk berikutnya, waktu saya berikan sepenuhnya ke Pak Adi Dwi Hatmanto. Kami persilakan, Pak Adi. Baik, matur nuwun Pak Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah disebut oleh Pak Sufyan ya, nama saya Adi Dwi Hatmanto. Jadi saya dosen baru di anorganik, baru mulai dari 2016 lalu, tapi langsung berangkat studi PhD di Jepang. Jadi sebenarnya untuk riset yang presentasi yang akan saya tampilkan pada hari ini akan lebih banyak ke apa yang saya kerjakan selama PhD ya. Jadi untuk riset mandiri yang dilakukan di UGM, kita sedang coba memulai. Tidak apa-apa, harapannya nanti sedikit saja yang akan saya sampaikan bisa menginspirasi, bisa menambah wawasan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya di bidang material elektronik, dan lebih spesifik nanti tentang desain material elektronik dengan mempertimbangkan aspek strain-nya. Mungkin saya coba share materinya, tapi saya mohon izin untuk menonaktifkan webcam ya, agar lebih sinyalnya takutnya agak bermasalah nanti. Sebentar. Baik, semoga sudah terlihat PPT-nya. Saya coba slideshow sedikit. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk topik yang akan saya coba diskusikan pada pagi hari ini itu tentang strain for designing new electronic materials. Jadi nanti bagaimana kita mendesain suatu material elektronik dengan mempertimbangkan aspek strain. Untuk outline dari presentasi pada pagi hari ini akan saya coba ambilkan dari masing-masing kata yang menjadi judul. Kita akan coba menjadi 3 bagian ya. Bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan coba mulai dari aspek electronic materials itu sendiri. Tentang apa itu electronic material, kemudian material-material apa saja yang bisa kita klasifikasikan masuk ke dalam material elektronik. Lalu di part kedua, saya akan sedikit mencoba membahas tentang strain ya. Tapi mungkin hanya basic prinsipalnya aja, bagian-bagian yang akan nanti berhubungan dengan bagian yang ketiga. Untuk detailnya strain itu seperti apa, persamaan matematisnya seperti apa, komputasinya seperti apa, nanti tidak akan saya singgung di bagian ini. Jadi yang akan saya singgung mungkin hanya basic prinsipal dari strain itu sendiri, kemudian definisi tentang strain, dan nanti akan sedikit tentang strain pada epitaxial layers. Karena nanti pada part ketiga akan sedikit banyak kita membahas tentang terbentuknya strain pada epitaxial layer, atau nanti mungkin lebih fokus pada permukaan
material silikon karbida. Jadi kenapa silikon karbida di sini yang saya tampilkan? Karena kebetulan material ini yang selama 3 tahun ke belakang saya coba teliti. Untuk material jenis lain mungkin ada cukup banyak ya yang tentang strain dan pengaruhnya pada elektronik properties-nya, tapi pada kesempatan ini saya akan lebih fokus ke strain pada permukaan material silikon karbida yang mengalami reaksi oksidasi termal. Jadi di part ketiga nanti saya akan coba sedikit membahas tentang bagaimana mendeteksi strain pada permukaan silikon karbida, kemudian bagaimana memperkirakan asal-usul atau penyebab dari terbentuknya strain itu sendiri, lalu bagaimana impact-nya terhadap electrical properties atau sifat-sifat elektrik, sifat-sifat elektronik pada 4H SiC MOSFET atau silikon karbida metal oxide semiconductor FET. Baik, kita coba mulai secara singkat aja, apa itu elektronik material. Jadi kita tahu bahwa bagaimana basis di elektronik material dan elektronik device itu adalah bagaimana sifat elektron pada suatu padatan, pada solid, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia mengalir dari satu tempat ke posisi yang lain, lalu bagaimana dia dapat dieksploitasi, dapat dimanipulasi, dan sebagainya. Jadi elektronik material adalah material yang kita manfaatkan berdasarkan sifat-sifat elektriknya, sifat-sifat elektroniknya. Bagaimana cara manfaatkannya? Kita bisa melihat dari aspek bagaimana elektron itu mengalir, bagaimana kita mengontrol aliran elektron itu, bagaimana kita memanipulasi atau mengeksploitasi dari elektron itu dengan treatment-treatment yang kita berikan pada suatu material elektronik. Jadi harapannya ketika kita memiliki material elektronik, kita berikan treatment, entah itu strain, entah itu penambahan dopan, entah itu treatment-treatment yang lain, harapannya dapat mencapai kondisi di mana performanya semakin meningkat. Untuk material elektronik sendiri bisa kita temukan dari banyak tempat ya, banyak alat khususnya di industri elektronik, kemudian IC, integrated circuit, kemudian ada di display, communication cable, dan lain-lain. Gambar di samping ini hanya untuk ilustrasi saja. Baik, kita mulai dari bagian-bagian paling dasar dan sedikit konsep ya, tapi mungkin dari Bapak Ibu sekalian atau adik-adik mahasiswa sudah familiar dengan apa itu band structure. Kita mulai dari aspek yang sederhana dulu saja. Kita punya satu atom dengan konfigurasi elektronik seperti ini, kita susun seperti ini, kita bisa melihat susunan energinya seperti ini. Lalu bagaimana ketika kita memiliki dua atom, kita bisa susun dengan tingkat seperti ini. Kenapa kita harus memisahkan antara satu dengan yang lain tapi saling berdekatan? Kita harus mengingat bagaimana prinsip eksklusivitas Pauli ya, di mana sebuah elektron tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama, sehingga dia akan tersplit menjadi level-level energi yang berbeda satu sama lain tapi masih dengan selisih yang sangat kecil. Jadi sangat berdempet satu dengan yang lainnya, sehingga ketika kita ilustrasikan tingkat-tingkat energi itu akan berada dalam bentuk seperti menyerupai pita-pita seperti ini. Nah, semakin banyak jumlah atom yang terlibat, maka tingkat pembentukan pitanya akan semakin rapat seperti ini. Oke, mungkin agak cepat saja yang bagian ini. Nah, salah satu contohnya, misalnya di sini adalah sodium ya, natrium, di mana ketika elektron-elektron itu tersusun antara satu atom dengan yang lainnya membentuk satu sistem pita. Seperti di sini, ketika kita lihat di bagian paling kanan ini, distance between atom, ketika jaraknya semakin jauh atau sangat jauh menjadi misalnya tak terhingga, itu karakternya adalah karakter masing-masing elektron ya, konfigurasi masing-masing elektron. Sedangkan ketika mereka berinteraksi satu sama lain menjadi satu sistem N atom dengan jumlah yang banyak, dia akan membentuk pita seperti ini. Lalu untuk sodium sendiri, karena dia konfigurasinya elektron valensinya berada di 3s1, masih ada kekosongan pada orbital 3s-nya, sehingga untuk penyusunan diagram pitanya akan seperti ini. Dia masih menyisakan bagian kosong di ini. Nah, ini nanti yang akan bertanggung jawab terhadap bagaimana elektron itu dialirkan. Begitu juga dengan di sini contohnya adalah karbon dalam diamond. Di sini band gap-nya dapat dilihat di bagian ini. Oke.
Nah, ketika diagram kita tadi kita susun, lalu kita klasifikasikan berdasarkan besarnya band gap, kita akan mendapatkan metals, kemudian semiconductors, kemudian ada insulators ya. Kita katakan atau kita klasifikasikan sebagai metal ketika tidak ada gap antara pita valensi dan pita konduksi. Jadi yang bagian tadi, di bagian sebelumnya tadi, ketika ada bagian yang sudah terisi elektron itu menjadi pita valensi, sedangkan yang masih kosong menjadi pita konduksinya. Untuk metals, kita tidak menemukan adanya gap di sini, atau kadang-kadang dia overlap antara valence band atau pita valensi dengan pita konduksi, sehingga elektron akan sangat mudah untuk mengalami perpindahan atau mengalir. Di semikonduktor, kita masih mempunyai gap antara 0 sampai 0 itu masuk ke metals ya, sampai sekitar 4 elektron volt, atau di beberapa referensi ada sampai sekitar 5 elektron volt, itu masih bisa dikatakan semikonduktor. Sedangkan pada insulators, kita punya band gap yang jauh lebih tinggi dari yang kita temukan pada semikonduktor. Sehingga untuk menyebabkan satu elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, dibutuhkan energi yang lebih besar daripada di semikonduktor. Mungkin hanya flashback singkat aja. Nah, ini salah satu contoh klasifikasi dari electronic materials. Kalau tadi di bagian sebelumnya kita membahas tentang klasifikasinya berdasarkan band gap energi, dan itu sebenarnya berhubungan dengan konduktivitasnya atau resistivitas dari material-material tersebut. Nah, di sini sudah ada semacam bukan tabel ya, seperti gambar yang akan membagi material-material apa saja yang masuk ke isolator, material-material apa saja yang masuk ke semikonduktor, lalu bagian-bagian material apa saja yang masuk ke konduktor dengan mempertimbangkan nilai konduktivitas dan resistivitasnya. Dan ini berbanding terbalik ya, ketika kita punya konduktivitas yang semakin tinggi, tentu saja resistivitasnya akan semakin rendah. Sebenarnya masih ada satu jenis lagi, misalnya yaitu superkonduktor ya, di mana nilai resistivitasnya itu pada temperatur di bawah titik kritisnya itu sama dengan 0, jadi tidak memiliki resistivitas, elektron akan sangat mudah bergerak. Oke, hanya preview singkat. Lalu kita akan coba melihat bagaimana elektron itu bergerak, khususnya di semikonduktor ya, ini yang kita gunakan sebagai contoh. Seperti di awal tadi, kita memiliki pita valensi di bagian sini dan pita konduksi di bagian sini. Ketika kita berikan suatu tegangan atau ada energi, misalnya foton ataupun panas, nanti akan ada elektron yang berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, elektron-elektron ini akan mengalir melalui pita konduksi, sedangkan hole yang ditinggalkan oleh elektron tadi akan mengalir di bagian pita valensi. Lalu bagaimana dengan semikonduktor yang kita doping? Misalnya silikon yang kita doping dengan Sb. Sb adalah salah satu unsur di golongan kelima kalau tidak salah ya, ya, golongan kelima. Jadi memiliki satu elektron lebih banyak daripada silikon. Sehingga pada sistem ini sudah ada satu elektron bebas, satu elektron yang siap untuk dialirkan. Jika kita tinjau dari pembentukan diagram energinya, adanya tambahan satu elektron ini akan menyebabkan terbentuknya donor energy state, atau energi donor itu berada sedikit di bawah pita konduksi, sehingga hanya dibutuhkan sedikit energi untuk memindahkan satu elektron ini ke pita konduksi, dengan harapan elektronnya akan semakin mudah mengalir pada sistem yang seperti ini, jika kita bandingkan dengan silikon yang tanpa penambahan doping. Oke, lalu untuk semikonduktor tipe P atau positif, P-type semikonduktor ini kita membuat doping dengan suatu unsur yang memiliki elektron valensi lebih sedikit daripada silikon. Contohnya di golongan 3A ya, misalnya B. Boron memiliki 3 elektron valensi, sehingga memiliki satu kekosongan atau satu hole ketika kita masukkan pada sistem kisi kristal silikon. Nah, pembentukan hole di sini akan menyebabkan terbentuknya energi akseptor atau energi level di daerah sini. Sehingga elektron yang berada di pita valensi akan lebih mudah untuk masuk ke sini jika kita bandingkan dengan silikon yang tanpa didoping, dan elektron akan lebih mudah mengalir. Oke, lalu sedikit tentang elektron scattering.
ketika kita punya sistem kristal yang sempurna, kita asumsikan seperti ini. Ini hanya ilustrasi ya, jangan digambarkan sistemnya persis seperti ini, enggak. Untuk kristal dengan sistem susunan sempurna seperti ini, elektron akan sangat mudah mengalir tanpa hambatan apapun. Asumsinya seperti ini. Bagaimana jika kristal tersebut kita panaskan pada suhu tertentu, khususnya suhu tinggi ya, temperatur tinggi ya. Atom-atom atau yang menyusun kristal tersebut akan mengalami vibrasi yang bisa kita gambarkan susunannya agak sedikit berubah seperti ini. Bagaimana pengaruhnya terhadap elektron? Akan terjadi scattering, di mana elektron sudah tidak selancar ketika mengalir di sistem kristal yang sempurna. Begitu juga dengan sistem kristal tanpa pemanasan, namun memiliki defects pada atomic level. Jadi kristal-kristal itu mungkin tidak sempurna strukturnya, ada defect-defect misalnya atomic defect, interstitial dan lain-lain yang ketika dia defect-defect tersebut bersifat electrically aktif atau berada di energi yang dapat menyebabkan elektron trapping, maka elektron yang mengalir itu akan mengalami scattering juga, tidak sebagus atau tidak sesmooth ketika mengalir pada sistem kristal yang sempurna. Nah, lalu bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana dengan strain? Apakah strain itu memiliki efek yang signifikan terhadap mobilitas elektron tersebut? Nah, ini yang nanti akan coba kita sedikit singgung di bagian ini, bagian yang ketiga. Lalu sebelum masuk ke situ, kita coba mereview sedikit tentang apa itu strain ya. Sebenarnya prinsip sederhana dari strain adalah perubahan dimensi suatu material dibandingkan dengan original dimensinya ya, atau original dimension atau dimensi awalnya. Misalnya ketika kita punya satu dimensi, ketika kita berikan stres dengan arah seperti ini, kemudian kita temukan ada perubahan panjang, misalnya L menjadi L plus delta L, maka strain itu kita definisikan sebagai rasio antara delta L atau perubahan dimensi tersebut dibandingkan dengan dimensi awalnya, delta L per L. Ini untuk satu dimensi. Kemudian untuk 2 dimensi atau 3 dimensi prinsipnya sama. Misalnya kita punya suatu sistem kubus, lalu mengalami strain, expansion misalnya. Pada masing-masing sumbu X, Y, dan Z, kita akan menemukan, misalnya kita asumsikan untuk semua sumbu mengalami perpanjangan atau pemanjangan atau ekspansi. Jadi nanti masing-masing komponen tersebut akan kita hitung dan kita bandingkan dengan volume awal. Misalnya di sini A plus delta A itu pemanjangan di sumbu A di arah A, atau misalnya di sini sumbu X ya A-nya. Kemudian B itu di sumbu Y dan C itu di sumbu Z, tidak digambarkan di sini. Dikurangi dengan A kali B kali C, karena volume adalah kombinasi atau perkalian dari 3 komponen tadi. Sehingga yang didapatkan di bagian atas ini hanya delta V, kemudian kita bandingkan dengan volume awal atau original dimension-nya. Nah, ini hanya preview singkat aja. Bagaimana pentingnya bagian konsep singkat tadi itu ketika kita akan membahas strain pada epitaxial layer. Jadi epitaxial layer itu merupakan crystalline layer atau layar suatu kristal, layer film yang kita bentuk dengan orientasi yang matching dengan substratnya. Misalnya kita akan menumbuhkan kristal A di atas kristal B misalnya. Jadi harapannya kristal A dan kristal B itu akan memiliki kisi yang match satu sama lain. Tapi apa dampaknya ketika kita punya satu kristal, 2 kristal ya, kristal A dan B yang memiliki kisi masing-masing dan dia tidak sesama atau tidak identik, nanti bagian film yang kita tumbuhkan akan cenderung menyesuaikan dengan substratnya. Misalnya seperti ini, kita punya substrat biru dan kita akan menumbuhkan suatu entah kristal, entah jenisnya, kita contohkan kristal saja. Kristal yang berwarna merah ini akan kita tumbuhkan secara epitaksi di atas substrat yang biru ini. Tapi kita tahu di sini bahwa untuk yang merah dia akan memiliki gampangannya panjang kotaknya aja lah, jari-jari ya, rusuk kotaknya di sini berbeda dengan yang biru. Nah, ketika kita tumbuhkan kristal atau film merah ini di atas yang biru, nanti yang merah akan cenderung menyesuaikan dengan si substrat itu. Jadi akan mengalami perubahan lattice plane atau mungkin panjang ikatan dan sejenisnya, sehingga nanti akan perfectly matching dengan substrat yang digunakan. Dampaknya adalah
ketika sistem seperti ini, struktur yang berada di atas itu akan mengalami strain. Begitu juga dengan yang bawah sebenarnya. Jadi ada kondisi di mana yang bagian bawah pun akan sedikit menyesuaikan dengan kristal yang ditumbuhkan. Jadi mungkin kalau di sini yang biru itu memiliki panjang yang lebih sedikit atau lebih pendek dibandingkan yang merah, nanti harapannya ketika dia membentuk sistem seperti ini, yang biru akan sedikit lebih panjang, yang merah akan sedikit lebih pendek. Jadi ada dua strain di bagian atas dan strain di bagian bawah. Nah, kita coba cek lebih detail. Sistem seperti ini atau yang di bagian bawah ini kita ambil sebagai substrat, bagian atas yang kita asumsikan sebagai epitaxial layernya atau kristal yang kita tumbuhkan. Nah, kondisi pertama itu unstrained atau tidak mengalami strain sama sekali. Strainnya zero ya, tidak mengalami strain. Nah, apa yang terjadi di sini bahwa yang bagian warna pink di sini itu dx, dy, dan dz-nya panjang di masing-masing sumbunya ini akan sama atau mempertahankan karakternya dengan ketika dia belum membentuk atau terikat ke atau ditumbuhkan ke substrat. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Artinya dia tidak menyesuaikan dengan substrat yang ada di sini. Lalu fully strain itu dy dan dx-nya panjangnya di sini dia akan match dengan apa yang karakter dari si substratnya. dy akan menyesuaikan dys, dx menyesuaikan dxs. Konsekuensinya apa? Biasanya kita akan dapatkan elongasi atau perpanjangan di sumbu Z-nya, sehingga dia akan cenderung memanjang di sini. Lalu partially strain atau di antara fully dan unstrained, itu di tengah-tengahnya, itu nanti baik substrat maupun filmnya, dia akan menyesuaikan, artinya berkombinasi atau gimana ya, mencari suatu kondisi di mana keduanya stabil. Jadi di bagian substratnya juga akan mengalami sedikit perubahan, di bagian filmnya juga akan mengalami sedikit perubahan. Dan dua-duanya itu mengalami strain. Kalau di dua awal ini, yang bagian ini substratnya tidak mengalami strain, hanya bagian filmnya. Kalau yang di sini kedua-duanya tidak mengalami strain ya. Oke, singkat saja. Nah, sekarang dengan basic konsep tadi kita akan coba melihat bagaimana strain itu terbentuk pada permukaan heksagonal silikon karbida karena adanya reaksi oksidasi termal. Kita awali dari bagian awal dulu. Jadi silikon karbida khususnya yang heksagonal itu merupakan salah satu material yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan untuk power devices. Jadi power electronic devices ini pada masa yang akan datang, termasuk sekarang juga sudah dimulai sebenarnya, ini harapannya dapat digunakan pada sistem dengan voltase tinggi dan juga temperatur tinggi. Salah satu contohnya yang belum lama ini adalah penggunaan sistem atau adopsi sistem MOSFET berbasis silikon karbida pada Shinkansen ya. Kalau kenal kereta cepat yang digunakan di Jepang dengan di seri N700S itu sekarang sudah mulai mengadopsi sistem seperti ini. Yang kita tahu sistem seperti itu menggunakan voltase yang tinggi dan temperatur yang tinggi ya misalnya. Salah satu contoh lain aplikasinya di main mesin atau mesin utama di mobil misalnya. Itu salah satu fungsinya. Nah, kenapa hexagonal SiC, hexagonal silicon carbide itu potensial? Karena ada beberapa faktor di sini, karena dia memiliki band gap yang cukup lebar, kemudian memiliki breakdown electric field yang cukup tinggi, kemudian konduktivitas termalnya juga tinggi, kemudian dia juga siap untuk diproduksi secara massal. Jadi sudah dapat kita dapatkan banyak, kita bisa temukan banyak silicon carbide MOSFET di pasaran ya, di beberapa alat elektronik sebenarnya. Lalu hexagonal silicon carbide juga dapat kita kontrol charge carrier-nya dengan baik doping dengan menjadi N-type maupun menjadi P-type. Dan yang paling utama, bukan paling utama, dan yang akan berhubungan dengan yang akan kita bahas dan diskusikan pada hari ini adalah sifat dari hexagonal silicon carbide atau silicon carbide yang lain, tidak harus hexagonal, yaitu ability atau kemampuannya membentuk native oxide silikon dioksida. Jadi kalau di awal tadi saya sudah sempat singgung MOSFET itu ya, metal oxide semiconductor. Di sini kita bisa lihat gate itu biasa kita gunakan metal, salah satunya adalah emas. Kemudian SiO2 ini sebagai oxide-nya, kemudian di bagian bawah
ini sebagai silikon karbidanya sebagai semikonduktor. Jadi susunannya nanti metal oxide semikonduktor seperti ini. Kalau tanpa source dan drain-nya biasa kita sebut MOS kapasitor, tapi ketika kita sudah aplikasikan atau kita set dengan source dan drain-nya nanti akan menjadi MOSFET ya. Nah, kenapa ini penting? Karena elektron-elektron yang mengalir pada sistem ini akan berada mendekati di interface antara silikon karbida dengan SiO2. Jadi di bagian ini nanti yang akan sangat mempengaruhi performa dari sistem ini. Sebenarnya untuk material lain yang dengan sifat yang mirip dengan silikon karbida itu ada GaN ya, GaN, gallium nitrida. Itu hampir sama ketika kita lihat karakteristiknya dengan silikon karbida, tapi permasalahannya saat ini GaN itu belum siap untuk diproduksi secara massal. Lalu salah satunya karena GaN dengan model P-type atau P-type GaN itu tidak mudah disiapkan atau diciptakan hanya dengan ion implantation karena keterbatasan dopannya nanti. Oke, kita skip aja. Nah, di awal tadi kita sudah coba melihat salah satu kelebihan silikon karbida itu adalah karena kemampuannya membentuk native oxide atau SiO2 yang masuk ke struktur MOS. Nah, SiO2 tadi dapat dapat dibuat dengan melakukan thermal oxidation atau oksidasi termal silikon karbida pada suhu biasanya minimal sekitar 1900 itu bisa, cuman butuh waktu yang lama dan hasilnya juga tidak terlalu bagus. Nah, reaksinya seperti ini, SiC simpel saja, hanya satu reaksi, SiC plus 1,5 O2 menjadi SiO2 plus CO. Nah, CO ini sebagai byproduct nanti akan dikeluarkan dari sistem ini. Apakah keluar sebagai CO atau CO2? Kemungkinan besar sebagai CO2, tapi CO di sini adalah yang terlibat di reaksi ini. Jadi ketika CO terbentuk, kemudian ada O2 yang masuk, nanti keluar bisa sebagai CO2. Tapi untuk reaksi di interface-nya itu dari literatur dan referensi yang ada adalah seperti ini. Permasalahannya adalah ketika kita mengoksidasi SiC, itu tidak hanya ini yang terbentuk, tidak hanya SiO2 yang sempurna, lalu CO-nya keluar begitu saja. Tidak. Ternyata ketika kita cek, terdapat defect atau cacat struktur baik di SiO2, bagian SiO2 maupun di bagian silikon karbidanya. Di bagian SiO2 itu ada cukup banyak tipenya, defects-nya seperti ini, terbentuk karbonil, kemudian sisi dimer, dimer karbon-karbon, kemudian silikon interstisial, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di silikon karbida bisa kita temukan juga karbon dimer, kemudian interstisial silikon dan karbon, lalu bisa juga karbon cluster karena adanya migrasi atom karbon dari interface area ke bagian yang lebih dalam. Nah, sebenarnya jika defect-defect ini itu tidak electrically aktif atau dia secara energi tidak akan mempengaruhi elektron taps, itu tidak ada masalah. Tapi kalau defect-defect tersebut berada di rentang energi yang bisa menghasilkan elektron trapping, nah itu nanti akan dapat mengurangi mobilitas dari elektron, karena elektron-elektron yang diharapkan mengalir dari source ke drain atau sebaliknya, itu justru akan tertrap di situs-situs defects ini. Sehingga improvement dari interface silikon dioksida dan silikon karbida ini diperlukan untuk menghasilkan sistem MOSFET yang memiliki performa atau kinerja yang tinggi. Nah, mungkin sedikit di sini saya cantumkan juga bentuk heksagonal silikon karbida ya. Jadi di sini ada beberapa macam phase, atau biasanya kita menyebutkan silikon phase itu yang bidang 001, kemudian M phase itu 1 bar 1 bar 00, kemudian E phase itu 1 2 bar 0, kemudian di bagian yang bawah atau carbon phase itu 0 minus 1. Jadi kebalikannya dari silikon phase ini. Ternyata phase atau tipikal dari kristal phase ini akan sangat berpengaruh ketika kita melakukan thermal oksidasi, di mana bagian ketika kita mengoksidasi bagian carbon phase itu terjadinya oksidasi atau terbentuknya SiO2 itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan silikon phase. Begitu juga dengan M phase. M phase itu berada di antara silikon phase dan carbon phase. Nah, itu pengaruhnya dari kalau di literatur di kepolaran masing-masing phase ya. Saya secara detail nggak membahas di situ. Nah, saya sudah membuktikan bahwa ketika kita mengoksidasi silikon karbide,
Nanti di bagian atas ketika kita ukur misalnya hanya 10 nanometer, di bagian bawah itu bisa 40-50 nanometer. Jadi ketika kita oksidasi itu bagian atas dan bagian bawahnya bisa teroksidasi dua-duanya. Oke, next. Jadi selain terbentuknya defects atau cacat di struktur, kita juga menemukan bahwa thermal oksidasi itu menghasilkan makroskopik strain yang bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ini sudah dilaporkan oleh peneliti berikut di paper ini. Jadi kita asumsikan atau kita bisa ilustrasikan ketika kita memegang suatu lapis tipis, kemudian kita bengkokkan ke atas. Jadi membentuk seperti agak cembung seperti ini ya. Nah, ternyata setelah diukur menggunakan, kalau nggak salah metodenya pakai radius curvature atau menghitung radius dari kurva yang dibentuk oleh sinar yang terrefleksikan dari film yang membengkok seperti ini. Nah, beliau melaporkan bahwa terbentuknya strain, makroskopik strain ini karena ada perbedaan silicon density dan thermal expansion atau ekspansi thermal. Jadi silikon karbida memiliki thermal expansion seperti ini, kemudian SiO2 memiliki thermal expansion yang lain. Sehingga ketika kita panaskan pada temperatur yang sama, tingkat ekspansinya akan berbeda antara silikon karbida dan silikon dioksida. Sehingga perbedaan tersebut menghasilkan makroskopik strain. Oke, saya next aja. Jadi thermal oksidasi menghasilkan defects, lalu menghasilkan makroskopik strain. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin juga terbentuk lokal strain? Jadi, strain yang hanya terdeteksi secara lokal atau di bagian permukaan misalnya. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena seperti saya sebutkan di awal tadi, elektron itu akan dialirkan di bagian yang sempit di bawah oksidanya, di bagian ini. Sehingga kualitas dari permukaan silikon karbida di bagian atas ini akan cenderung mempengaruhi atau memiliki efek yang signifikan dengan aliran elektron tersebut. Hal ini juga didukung dari penelitian yang dilaporkan di sini ya, pakai komputasi, tapi saya untuk detail matematisnya lalu persamaan-persamaan yang digunakan saya tidak melihat jauh lebih detail. Yang pasti di paper ini mereka melaporkan bahwa conduction band-nya itu terletak bukan pada atom tapi pada bagian bagian ruangan kosong di antara atom-atom tersebut. Mungkin yang sudah familiar dengan komputasi material sudah bisa nangkep ya maksudnya apa. Cuman karena saya sendiri basicnya bukan di komputasi, yang saya ambil dari riset tersebut adalah bahwa strain akan sangat berpengaruh terhadap ruang-ruangan kosong yang ada di antara atom-atom yang menyusun kisi kristal SiC tadi. Jadi ketika ada strain sedikit saja, ruangan-ruangan kosong tadi di bagian ini ya, kita gambarkan yang hijau ini, akan mengalami perubahan yang signifikan. Dan ini juga didukung beberapa komputasi yang lain. Misalnya ketika kita memasukkan satu oksigen di antara silikon dan karbon di kisi kristal SiC, itu nanti akan mengubah band gap energinya sedikit, mungkin sekitar 0,07 elektron volt. Tidak signifikan seperti terlihat seperti tidak signifikan, padahal perubahan sebesar itu kita bisa katakan cukup besar sebenarnya, nanti akan sangat berpengaruh terhadap elektron yang mengalir. Jadi yang tadi mendukung bahwa local strain akan berpengaruh terhadap electrical karakteristiknya atau karakteristik elektriknya. Nah, local strain itu seperti apa? Kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Misalnya untuk silikon karbida sendiri, kita bisa melihat local strain yang terdeteksi pada SiO2 atau local strain yang terdeteksi pada bagian SiC. Untuk bagian SiO2 ini kebetulan sudah dianalisis atau sudah diteliti langsung oleh rekan saya di satu tim yang sama. Beliau menemukan bahwa SiO2 yang berada di dekat interface itu cenderung mengalami strain jika kita bandingkan dengan SiO2 yang berada di lebih ke atas atau lebih di luar, lebih ke surface. Nah, ini membuat kita secara normal berpikir bahwa di bagian interface itu mengalami strain yang besar, sedangkan di bagian yang bulk atau di bagian yang luar, kalau SiC ya bagian yang paling bawah, lebih ke bawah itu cenderung tidak mengalami strain. Sehingga kita muncul ide bahwa SiC juga mengalami strain di bagian permukaannya. Karena SiO2 di bagian interface-nya juga mengalami strain. Lalu berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, kita coba mengajukan ide bahwa
mengetahui kualitas dari permukaan SiC ini setelah dioksidasi itu akan mempengaruhi dari karakteristik MOSFET yang dihasilkan. Lalu bagaimana cara melihat terjadinya strain di permukaan SiC? Kita akan gunakan beberapa metode. Kita awali dari simple experimental methodnya ya. Mungkin saya skip sedikit aja. Jadi kita di sini memiliki film atau lapisan SiC. Ya, mirip-mirip kayak kaca tapi tipis seperti ini ya. Nah itu memiliki doping density seperti ini. Kemudian sebentar. Film tersebut akan sebelum kita oksidasi, kita cuci dulu menggunakan isopropil alkohol, kemudian SPM itu kalau tidak salah kombinasi antara peroksida, kemudian asam sulfat, kemudian asam nitrat untuk menghilangkan logam anorganiknya atau kation logamnya, untuk menghilangkan logam. Lalu HF itu untuk menghilangkan SiO2 yang kemungkinan terbentuk di permukaan SiC sebelum dilakukan treatment apa-apa. Jadi takutnya di film tersebut sudah ada SiO2 sebelum kita lakukan oksidasi. Nah, itu kita buang dulu dengan HF, lalu kita lakukan thermal oxidation atau oksidasi dengan bantuan suhu tinggi sekitar 1100, kita gunakan 1100, 1200, 1300, lalu kita susul dengan post-oxidation annealing atau annealing setelah oksidasi pada temperatur sekitar 800 derajat selama sini. Nah, film-film yang dihasilkan kemudian kita cek ketebalan SiO2-nya dengan X-ray reflectivity, grazing incident, X-ray reflectivity, dan dengan in-plane XRD itu untuk melihat bagaimana kisi-kisi kristal SiC yang terbentuk setelah ada reaksi oksidasi. Lalu untuk lattice relaxation, jadi nanti setelah kita buat struktur itu mengalami strain, kita akan coba melepaskan strain itu dengan annealing pada gas argon. Jadi nanti setelah kita oksidasi, nanti SiO2-nya kita hilangi, lalu kita coba annealing dengan argon dengan variasi suhu dan waktu seperti ini, dan analisisnya sama dengan yang di awal tadi. Oke, sekilas tentang in-plane XRD. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan out-of-plane XRD, di mana theta scan-nya akan bergerak pada daerah ini ya, dia vertikal ke atas, sedangkan pada in-plane XRD itu dia bergeraknya secara horizontal ya, berarti kalau kayak gini, horizontal. Jadi ini secara konsep tegak lurus dengan scan yang dilakukan pada out of plane. Kenapa kita memerlukan in-plane bukan out of plane? Karena yang akan kita ukur adalah bidang-bidang kisi yang tegak lurus terhadap terhadap sampel itu, silikon karbidanya. Jadi kita punya plat atau lapis tipis SiC yang akan kita deteksi adalah bidang-bidang yang tegak lurus terhadap wafer tersebut. Misalnya seperti ini, kita punya SiC, kemudian yang bagian kisi kristal ini yang nanti akan kita coba analisis dengan in-plane XRD. Prinsipnya pada in-plane XRD itu kita gunakan incident angle yang sudut datang yang fix. Jadi kita tidak merubah sudut datangnya. Berbeda dengan analisis out of plane ya, yang sudutnya itu akan berubah-ubah menyesuaikan dengan pengukurannya. Nanti rentangnya akan berubah sebanding dengan bagaimana detektor itu bergerak. Sedangkan pada in-plane nanti akan kita set bahwa sudut datangnya itu ajak, yang akan berubah hanya detektornya. Lalu ini tadi sudah saya sebutkan bahwa scanningnya tegak lurus. Lalu yang penting adalah pada in-plane XRD, penetration depth-nya atau seberapa dalam X-ray itu masuk, itu akan sangat dipengaruhi oleh incident angle yang kita terapkan. Nah, mungkin ini untuk membahas yang pertama tadi, bagaimana dia perpendikular. Kita coba menggunakan sampel yang sama, misalnya silikon karbida, kita analisis menggunakan out of plane, kita akan dapatkan satu latis, satu bidang kisi di 0001 yang kita gambarkan seperti ini ya. Lalu ketika gunakan in-plane analysis dengan sampel yang sama, kita akan dapatkan bidang 1 bar 00 yang vertikal terhadap wafer SiC-nya. Di bagian bawah ini cross-sectional time image-nya, saya kurang tahu apakah cukup jelas dilihat ketika kita melihat dari, jadi di sini wafernya kita time dengan perbedaan, jadi seperti kita putar aja sebenarnya. Di sampel yang sama, agak sedikit kita putar, lalu di sini kita bisa melihat dari arah yang ini, itu dapat kita lihat bidang-bidang 1 bar 00-nya seperti ini.
dia vertikal-vertikal seperti ini. Sedangkan jika kita putar sedikit, yang kita lihat dari sini, jadi seperti ini, heksagonal, kemudian kita putar sedikit demi sedikit, nah kita akan dapatkan layer-layer yang bidang-bidangnya adalah 0001-nya seperti ini. Nah ini kalau diamati ada 4 degree of axis, atau kita sedikit bengkokkan sudutnya, itu nanti ketika diaplikasikan kita akan, misalnya untuk ion implantation, kita akan memasukkan ion-ion ke dalam silikon karbida, misalnya untuk doping, itu nanti fungsinya fungsinya wafer itu kemudian kita agak putar sedikit ketika melakukan epitaxial growth, itu nanti untuk mencegah terjadinya channeling, atau ion-ion akan masuk terlalu dalam ke sistem SiC, misalnya strukturnya itu teratur tanpa ada sedikit tilted atau sedikit dibengkokkan. Harapannya ketika kita bengkokkan sedikit, misalnya 4 derajat, nanti ion-ion yang akan masuk ke sistem kisik kristal SiC itu akan menabrak penyusunnya, menabrak atom-atom di silikon karbidanya, sehingga performa atau harapan dari implantasi itu akan didapatkan. Berbeda dengan ketika kita tidak bengkokkan sedikit, bukan bengkokkan ya, kita sedikit putar atau apa ya namanya. Ya seperti itulah. Jadi ini agak sedikit tidak lurus seperti ini ya, tapi agak sedikit naik. Oke. Nah, tadi kita sebutkan bahwa penetrasi dari X-ray ke dalam material lapis tipis itu sangat dipengaruhi oleh incident angle atau sudut dari X-ray itu. Untuk sistem silikon karbida dan SiO2 saya sudah coba membuat kurvanya. Nah, ini penetration depth itu bisa dihitung menggunakan rumus ini, di mana berapa dalam X-ray itu masuk ke material akan sangat dipengaruhi oleh densitas dari khususnya densitas elektron, tapi itu nanti akan berhubungan dengan densitas dari material itu sendiri ya, karena yang berinteraksi adalah elektron untuk sistem seperti ini. Lalu dipengaruhi oleh berapa X-ray wavelength-nya, panjang gelombang X-ray yang digunakan, dan lain-lain. Ini sudah saya cantumkan di sini. Atau akan lebih mudah kita langsung menggunakan software. Yang paling bawah ini adalah software yang saya gunakan untuk menghitung berapa dalam X-ray itu masuk. Jadi tinggal kalau kita buka situs ini, nanti tinggal kita masukkan energi X-ray-nya berapa, kita masukkan densitas material kita berapa, lalu rentang incident angle-nya berapa, nanti kita udah dapatkan seperti ini hasilnya. Dalam Excel sih, tapi kita bisa plot sendiri. Nah, yang penting di sini adalah untuk material ini kita akan coba melihat seberapa dalam X-ray itu pada rentang sekitar 0,2 derajat sampai 1,2 derajat saja. Jadi incident angle-nya sangat kecil, sangat tipis, sangat sempit sekali ya. Jadi harapannya ini pun sekitar 1,2 derajat itu kita akan dapatkan untuk silikon karbida itu sudah sedalam 1 mikrometer yang masuk. Padahal ketika kita membahas MOSFET, elektron itu hanya mengalir di daerah maksimal 50 nanometer. Jadi bagian-bagian yang lebih dalam